Paham nggih, bantah nggih. Bantah itu naik posisi secara keilmuan itu unsur haranya itu berkurang. Pamane si tanggul yo randang modot-modot. Kadang-kadang kena kuning-kuning ini to. Jenenge napa nek mriki nek jagung kuning napa, Pak? Putih. Dan itu. Nah, nanti konsepnya kita akan membuat pupuk organik cair sama pupuk organik padat, dua-duanya untuk mencegah dari asam-asamat atau yang kalau jagung yang bule tadi. Nanti paham deh. Terus posisi tadi yang terakhir adalah pakan tadi dicacah kemudian gatos yang ternikok kemudian dikasihkan lagi ke kambing itu terus muter terus yang ternikok. Nah ini jangan tentang ini buat Mbak pon gunake pon napa pun kenalan oh ya jadi pengertos terus ini adalah EM4 terus warna coklat itu digunakan untuk apa? Kalau coklat ternak, kalau kuning pertanian, kalau pink perikanan. Ini saya nggak kasihkan untuk yang pink. Terus EM4 itu ada 3 macam. Terus yang coklat, kuning, sama yang pink. Penggunaannya gimana? Podo aslinya podo aja Pak. Cuma di sana dibeda-bedakan ada beberapa komponen yang dikurangi dan dilebihkan di sana. Nanti saya jelaskan. Nah, ini nanti ketika fermentasi yang kita butuhkan, nah skala kecil, skala rumah tangga, ini sebenarnya yang kita butuhkan cukup jerigen atau botol le mineral ini kok. Ini udah cukup. Nah ini digunakan untuk fermentasi nanti, digunakan untuk pupuk cairnya. Kalau pupuk padatnya nanti ya kita gelar, kemudian kita tutup terpal, kemudian kita aduk-aduk, kemudian setelah jadi kita kasih karung, dan kemudian kita penggunaannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Itu kalau padat. Tapi kalau pupuk cair nanti nanti ada, saya jelaskan. Kenapa ada selang di sana? Saya pancing. Ayo, kenapa ada selang yang posisi ada pipa kapiler, selang kapiler? Kira-kira gunanya apa toh? Nah, makanya ini kalau pancing. Kira-kira apa Pak? Ada gasnya buatan? Ada gasnya. Berapa hari kira-kira? Nah, enak gasnya kira-kira berapa hari? Nah, gas. Udah lama banget. Nih, kados ini mau gambar yang tadi. Ini saya jelaskan kenapa harus ada pipa kapiler. Ini saya tak berdiri. Ini nanti untuk botol yang ini digunakan untuk semua bahan di sini masuk ya. Terus nanti ada empat atau ada molase, kemudian ada kadul, kemudian ada bahan yang lain, buah-buahan dan sebagainya masuk di sini semuanya. Tergantung dari media yang jenengan gunakan apa. Jenengan sudah paham toh? Konsep nanti saya jabarkan di sana. Kemudian kenapa ada ini? Ini fungsinya adalah untuk mencegah gasnya tadi Pak. Gas yang ke atas tadi ini akan di cover oleh pipa selang ini, pipa kapiler ini. Kemudian dialirkan ke sini, Nah ini ada airnya turun di sini Pak, di sini. Ini posisi selangnya itu sampai posisi bawah, kemudian ini dibuka Pak, dibuka ke sana. Jadi begitu ada gasnya lari ke atas. Paham ya? Resikonya ketika ini tidak ada selang, jangan tutup. Ini resikonya gimana? Dos. Nah itu yang tadi saya katakan tadi. Terus ketika posisi lututnya tidak rapat, ini kira-kira gimana? Ada indikasi apa? Bocor. Yang kedua, yang bocor, apa nih? Jadi boten. Nah itu yang saya maksud di situ.
Kira-kira nek posisi baunya amis atau apa ada binatang yang masuk betul? Apa dia betul harus? Posisi ini yang kita lihat tuh mungkin lalat ya, lalat tidak kelihatan. Sudah terlihat lalat, tapi di sekeliling kita ini di udara bebas ini luar biasa terkait dengan mikroba. Percaya betul? Saya itu. Jadi jangan salah. Di lingkungan kita ini banyak mikroba. Ya fungsinya ini, mikroba itu masuk di sini. Walaupun kelihatannya rapat, ini mikroba ini bisa masuk ke dalamnya. Apalagi nek lalat begitu nempel di sini, ngedok di sini, otomatis itu akan mengurangi dari kualitas dari hormon. Biasanya ambune kecing lah. Oh, nek kecing berarti bukan daging. Bukan berarti fermentasi sing dadi itu ambune arum, Pak. Ciri-cirinya itu kados tape. Nah, ambune seger kayak tape, Pak. Ambune seng kayak gitu berarti jadi. Nah, kecing, nah berarti bukan jadi. Itu terkontaminasi dengan udara luar. Entah itu nutup gas rapat, entah posisi nutup kemudian balik ke ya ora bener. Entah posisi ketika bahannya itu dihinggapi lalat bisa jadi banyak faktor. Berarti yang dari ini dengan khasiatnya Pak? Kualitasnya kurang Pak? Nggih, boten boten itu ketika godok pohon itu Bu. Nah, boten matang itu rasanya kan ganyol. Lah itu satu-satu. Jadi tidak sempurna kita makan ini. Katanya ada yang kurang. Di sini ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut, sampaikan ini materinya. Ya, kita lanjut. Oke. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait dengan ekoenzim. Ada yang tahu ekoenzim? Nah, ekoenzim itu apa? Nah, kalau dulu tuh pelajaran biologi dulu saya tuh jeneng enzim itu gula, identik dengan gula. Apa sebut? Enzim kata rasa, enzim apa mulai, enzim apa gula darah. Nah, ini arep gawe ekoenzim, ya. Nah, arep gawe ekoenzim ini sebelumnya tak kasih ini manfaat ekoenzim ini apa loh? Nah, manfaat ekoenzim ini ya, memiliki banyak manfaat baik untuk lingkungan maupun kesehatan. Manfaatnya apa? Meliputi untuk pembersih serbaguna untuk makanan yo iso. Digunakan untuk pupuk organik yo iso. Digunakan untuk pestisida alami yo iso. Digunakan untuk pengusir hama yo iso. Nah, digunakan untuk pembersih kolam atau air bisa. Nanti kolam ini menjadi jernih, tidak bau. Tidak bau amonia. Yang tadi saya katakan tadi, nak muka ini kambing, ternak itu biasanya bau betul. Foto. Ya, ini kalian sama ini pripun? Nah, caranya gini. Jadi ini alat gawe ekoenzim itu dari 10 liter itu kandungannya adalah 1310. Bukan campuran minum Pak, 135. Ini campuran ekoenzim. Nek gawe 10 liter itu campurannya 1310. Satunya apa? Satunya 1 kilogram gula Jawa. Bisa diganti dengan gula yang lain apa enggak? Bisa, tapi kualitasnya nanti beda. Pakai molase iso ora, tetes tebu iso Pak. Tapi hasilnya juga akan beda. Ini sudah saya buktikan, tetap beda. Tapi nek posisi nggunakake gula Jawa itu nanti baunya itu khas, harum Pak. Nggih beda nggih. Nggih, soalnya kita mencari yang lebih muda gitu. Nek nggunakake gula Jawa daripada tunggu tak kok ngene tanggung masak wae. Ngono Pak. Pikirannya ngoten niku. Nggih, paham nggih. Niku. Kalau lebih bagusnya pakai gula Jawa, Pak. Terus kemudian 3 kilonya apa? 3 kilonya adalah bahan hijauan atau buah. Lah buah sing kaya apa sing dimaksud? Sing kira-kira sing basi, sing kira-kira sing dirubung lara oleh ora, mboten paham, Pak. Kalau bisa itu buahnya itu dihidangkan tapi tidak dimakan.
Paham ya? Pamane kates yang kira-kira ketoknya rotok gosok banget, ya itu boleh digunakan. Terus kemudian nek jenengan tindak teng pasar bunder, niku enak sing dodol nanas. Nggih. Itu motornya itu kan dicuplik ini kok. Nah, itu kan dibuang Pak. Loh itu digunakan untuk ini. Wah, jos banget. Sakit, sangat. Nah saya itu kan memanfaatkan barang yang tidak ada gunanya. Nah daripada wiraguna, biasanya kalau saya kan produksinya kan banyak Pak. Nah harus menunggu itu harus beli gitu ya bapak belur loh. Makanya saya tindak ke pasar bunder, pergi ke tukang buah. Itu tuh tukang buah itu ada macam-macam, ada buah pepaya, ada buah nanas, ada buah banyak pokoknya di sana. Ya tuh ada yang dibuang. Maksudnya dibuang itu ditaruh di bawah, nggak layak dijual. Itu ditembungnya jika Pak. Tapi kan saya nggak mentol, tak kasih 5.000. Pak, yang mudah itu kalau misal saya gunakan boleh apa? Ini mas, mau mas, nggak apa-apa malah beneran ini sih jepuli. Gitu. Kemudian yang posisi nanas tadi, nanas yang dicuplik itu bahan dasar digunakan ekorensi bahan utama. Adik. Nanas sama buah pepaya itu bahan utama. Itu hasilnya luar biasa. Nanti hasil akhirnya. Kemudian 6 liternya apa? Air adalah air. Air yang digunakan untuk air apa? Kalau bisa air yang sudah rebusan. Maksudnya kalau air rebusan itu ketika saya digunakan jika sak sendok saya minum itu nggak apa-apa, tegel. Tapi nek posisi gunanya air kali atau air kolam kan juga tegel Pak. Ini bisa diminum Pak, bisa diminum. Nih, ini difermentasi selama berapa? 90 hari. Kenapa kebetulan banget Pak? Mergone proses evaluasi itu butuh waktu yang lama. Ketika dites, terkait dengan apa mas? Tesnya apa namanya? Tingkat keasaman pH meter itu di bawah 4,5. Lebih dari 4,5 itu belum berhasil. Tapi di bawah 4,5 pH-nya itu sudah berhasil. Makanya kemarin tadi saya menyarankan ke PPL itu harus punya pH meter. Sewaktu-waktu kita aplikasikan di sini punya pH meter bisa dicek, oh berhasil atau enggak gitu kan. Nih kita lanjut deh. Ini manfaatnya tadi. Nah sekarang ini beralih ke pupuk organik cair atau POC untuk masa pertumbuhan. Terus POC itu ada dua macam, masa pertumbuhan sama masa pasca panen. Tapi sebelum panen itu sudah disemprot. Ini saya tak minum dulu bentar. Sebelumnya ada pertanyaan. Sebelum minta kamu organik cair. Enggak, saya lanjutkan. Iya, yang banyak loh. Kembali mulai. Aku nggak mau. Pupuk organik cair atau POC untuk masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan hari itu umur 0 hari sampai posisi 50 hari itu umur pertumbuhan untuk padi. Nah posisi 50 hari berarti pasca panen nanti digunakan untuk POC pasca panen, beda lagi. Kemudian bahannya apa saja? Nah, tadi yang kita katakan gunakan E4 orang. Nah, ini tadi Pak. Jadi kan boleh pakai E4, boleh pakai SOC. SOC paham nggak? SOC, suplemen organik cair. Nah, suplemen organik cair itu kata seperti ini. Ini saya jenis starter. Starter itu bisa dikembangkan kemana-mana. Nah, terus kalau SOC ini bisa digunakan untuk pakan ternak, bisa digunakan untuk pertanian. Tinggal nanti aplikasi bahannya yang mau ditambah apa. Intinya adalah starter itu adalah bahan utama. Intinya ada seperti itu. Nah, starter ini atau POC tadi, yang tadi saya katakan tadi, caranya gawe ekoizin tadi. Jadi semua bahan kasus nanas, kasus buah-buahan tadi dan sebagainya tadi
Difermentasi selama 90 hari. Nah, ini tuh dapatkan starter. Nah, kalau kualitasnya karo empat piye? Bagusan ini kan. Kalau empat itu sudah turunan. Iya, salah sudah turunan. Dia dikembangkan lagi. Apalagi nak jaringan lagu yang Shopee. Maka trade saya itu ya, jaringan Shopee itu kenapa harga empat itu murah? Karena 1 liter harganya cuma 15.000. Harganya sudah turunan. Turunan itu yang seperti saya jelaskan tadi ya, kemudian dikembangkan lagi. Dikembangkan lagi, kemudian dikemas dengan botol yang sama. Dikemas dengan botol yang sama, makanya harganya lebih murah. Nah, aplikasi ya nggak mungkin dengan harga 15.000 itu sudah hapus. Betul. Nah, ini ya, ada M4, ada SOC, ya, ada starter, jenengan pilih salah satu, monggo silakan. Yang biasanya neng desa itu terkenal kan M4, monggo itu diadopsi pada itu. Kemudian ada tetes, tetesnya berapa? 1 liter lah. Kemudian ada air, ini ada 13 liter. Kalau bisa ini air yang digunakan adalah air hujan atau air kolam, atau air pam. Nah, air pam itu banyak mengandung katolik, ampun. Kalau bisa air hujan, bagus itu air hujan. Jadi nadai pas hujan nanti disimpan dalam botol yang mengalir. Air sumur boleh, enggak bagus. Air sumur. Yang penting ampun air pam itu soalnya di sana sudah dikasih katolik. Ini ada bahan kimianya. Kemudian yang kelima adalah empon-empon atau buah-buah yang tadi. Jenengan tindak pasar bundar atau di pekarangan jenengan kalau ada ya, empon-empon itu wujudnya apa? Ya, salah satunya adalah mungkin jahe, serai, ya, jahe, apa mulai, kunir, lawak, laos dan sebagainya. Ini empon-empon empon bisa digunakan, monggo silakan. Tapi saya kan nggak punya kebun pak, kebunnya terbatas, tapi tidak saya tanduri pakai itu. Ya. Saya tanduri pakai berbagai lagi kalau punya saya. PT. Nah, gue punya cara nih, jangan tidak pasar bundar. Nah, tuku ungkulan itu kan larang bu. Di pasar bundar itu yang dodol empon-empon itu biasanya yang cilik-cilik ini kok disisih nih, tidak dijual, itu nanti dibuang. Itu jenengan suruh, jenengan beli. Biasanya kalau ini tuku setengah kresek kecil yang 25 kilo itu harganya 15.000. Ini pun kuat sangat ini. Wih, sangat sangat. Nah, yang tadi nih, jadi empon-emponan, kemudian buah-buahan, tindak ke pasar bundar, menuju gilingan daging kilo, kemudian kok giling ke sisang, digiling sisang. Oke. Saya biasanya kata dulu, mas giling ke mas empon-empon, berarti di sisi kamu buah-buahan tadi digiling dari sisi. Nah, kok pada di blender dengan dengkelan, blender segitu banyaknya, nggak masuk logika. Jangan kudu numbuk, yang boten ya diceplok niku nggih. Nah, kula biasanya teng pasar bundar niku, Mas giling teh, ongkos berapa? Cuma 5.000, Bu. Segitu banyaknya. Nah, posisi di liternya mungkin ya sekitar 30 liter ada. 30 liter. Jadi buah-buahan dicampur niku, campur banyu ting niku, nek boten digrojok kan boten saged milih niku. Nek gilingane kok kudu digrojok banyu. Nah, niku. Niku dapatnya 30 liter, udah banyak itu. Nanti dikembangkan lagi, udah dapat beberapa galon itu, berapa galon itu bisa digunakan untuk beberapa teman-teman yang ada di sini. Kemudian katulnya kalau bisa disaring pak. Katul itu kan kadang-kadang ada minyak itu. Nah dicampurnya kalau kali ini di laut semua campuran biasanya kan ada endek-endek ini tuh. Makanya sakit boleh sprayer disaring. Yang kita butuhkan adalah airnya sebenarnya, air katulnya itu sendiri. Nah, buatan air katul, lori boleh, monggo silakan, lori boleh. Kemudian bahan berikutnya adalah untuk pestisida hayati. Ini ada daun mimbo, apa daun mimbo? Ya, wong desa ngerti ya. Jadi wong desa. Paham ya? Daun mimbo itu digunakan terlalu banyak itu beracun. Kalau bidang obat-obatan tradisional,
penggunaannya paling ya sekitar 3 bulan 4 bulan gitu niku. Itu anti kanker Pak. Anti kanker. Tapi nak digunakan untuk tanaman atau santen niku digunakan untuk pestisida hayati, jemur matani cabut dan sebagainya. Nah kemudian ini dengan biasa kira-kira sekilo kan kakak itu daun timbul itu. Kemudian sambiloto, paham sambiloto? Sambiloto, kemudian daun sirih, kemudian gadung, kemudian daun meniran, paham tidak? Kemudian daun cipluan, paham cipluan? Semua bahan yang mengandung obat-obatan yang bisa dikonsumsi manusia boleh silakan. Bahkan yang beracun pun, yang gadung tadi, gadung kan beracun sebenarnya, itu sebenarnya bisa dikonsumsi, tapi harus melalui proses mendem. Bahkan mojo ya. Buah mojo itu bisa digunakan untuk ini, dicampur dari siji. Nah, ini semua bahan ya, dicampur dari siji yang tadi di pasar buntel tadi dicampur sama daun mimbo, sambiloto, sirih, gadung dan sebagainya, campur kadol, campur yakul tadi, gula jawa, jati siji, dicampur. Kemudian difermentasi. Kalau bisa ada urin kelinci Pak. Nah, buat ada urin kelinci, koyok kambing iso ora? Saged. Koyok sapi iso ora? Iso. Nah, koyok dhewe iso ora? Bisa Pak, tapi kok ya rasanya piye? Ya ampun. Nah, saged ampun. Ya bahan yang lainnya banyak mosok boleh digunakan. Nah itu fermentasi, ya. Paling banter itu 7 hari, 1 hari, 2 hari dia sudah bergas karena sudah ada karbohidratnya tadi. Katul itu fungsinya apa Pak? Tak tanya, katul, air leri, katul itu sama, fungsinya apa? Itu sebenarnya digunakan untuk penggandaan bakteri Pak. Gue cepat gue anak 4 kemudian udah dikasih pancingan katul atau air leri tadi, pengembangan cepat. Nah orang gunanya pipi lama banget, kadang-kadang setengah bulan itu kadang-kadang baru ada fermentasinya, lama. Kados ekoenzim tadi lama, prosesnya lama. Kalau ekoenzim kan tidak pakai empat, dia murni, karena itu starter awal bisa digunakan untuk kemana-mana. Kalau ekoenzim itu. Nah ini nanti dari sekian banyaknya tadi, ya, ini akan jadi 15 liter, berarti 1 galon mineral itu. Ya, mineral itu dengan komposisi ketika kita menggunakan itu 250 mili, 250 mili itu ya sak enten iki Pak. Ini sak gelas, ya sak gelas ini ya kita kekunjulan ya. 250. Nggih. Kita 250 nih. Berapa mili Mas? Ada anu enggak? Nggih. Berapa mili? Tak gelas akuan itu Pak. Ya ini kurang 100 mili ya Pak. Ya 200 mili. Kurang lebih ya santen itu. Jadi mau kurangi sampai tanki apa Pak? Ya satu tank itu aqua. Ya 1 gelas aqua. Itu tergantung dari bahannya jenengan sebenarnya enggak bisa disamakan. Bisa 150, bisa 300, ya tergantung dari bahannya yang jenengan gunakan tadi. Enggak bisa dipukul rata. Bisa jadi menggunakan jenengan 1 gelas itu belum apa-apa bisa jadi. Kayak jadi ini kalau kadang ditambah air. Mboten saged. Pas. Nggih. Paling gak yang dia 250 mili. Ini saya kasihkan konsepnya dari Muhammad Ansar. Dia menemukan biosaka. Biosaka ini di posisi nyemprotnya kudu di atas Pak, nggak boleh kayak gini, nggak boleh. Dia kabut. Jadi posisi di sini gimana? Bisa tapi tidak mengasah secara maaf. Yang diharapkan cuma di posisi kabutnya itu. Kenapa? Yang kita harapkan cuma frekuensi gelombang magnetiknya. Jadi nek awake dhewe nyemprot dengan biosaka itu awake dhewe satu lokasi gitu gitu. Sawah liya kena itu ya bakal bagus. Gitu. Jadi dia yang dipentingkan adalah gelombang. Bukan masalah pentingnya kena kudu basah modal. Nah, makanya nanti sing jenengan damel niki nanti dicampur sama biosaka. Biosaka paham enggak? Paham Pak. Piye? Iya Pak. Oke, bahan saking ya, akhirnya di nopo di tes langsung alat itu nopo mungkin masuk nopo dibagi nopo betul enggak Pak? Nggih, mboten usah perlu dites nggih.
Terus nek biosaka jenengan lihat di YouTube kan banyak YouTube nanti coba katanya Mas Debio kae dia mau aku kelingan coba sekali-sekali buka HP nonton yang YouTube caranya buat biosaka ini ya paham ya nonton caranya buat biosaka bebo jenengan ngumpulke semakin banyak rumput-rumputan yang dikumpulkan itu semakin baik namanya ada 50 jenis rumput-rumputan nah rumput-rumputan ini ada klasifikasinya Pak. Dosis tidak boleh cacat, tidak boleh berlubang, tidak boleh tua banget, ora tua, ora nom, pokoknya sedengan. Terus posisi ruas jarinya itu nggak boleh berlawanan, maksudnya harus sejajar. Bersilip-silip kados silip ikan tadi kok. Kemudian kalau bisa di lokasi yang sekiranya itu tahan cuaca, pamannya jenengan jika di tanah setempat dengan kali itu akan kena banyu, itu banyak rumput itu. Dengan kondisi yang nempel di dinding itu lebih bagus mana? Nah dengan dinding karena cuaca kena panas, kena hujan, ternyata dengan dinding itu kondisinya udah apik, yaitu yang kita cari Pak. Golek daun yang paling bagus, yang tidak cacat, kemudian dicampur, kemudian dipijat, buatan diulek gitu Pak. Nah diulek rusak, diremas. Sistem biosaka itu diremas, terus kemudian berlawanan arah jarum jam. Nah ini, Kita sampai kan. ini hanya aturan ini. Jadi dia itu pernah praktek Pak, yang biosaka. Ini gini wow, ceritanya termasuk itu berlaku biosaka itu kan jangan di alape. Mata itu nasi rata-rata itu jadi nyutene ngoten. Nggih, awak dhewe kan enggak sampai sekian itu. Nggih. Karena di awak dhewe sementing kuwi biosaka jadi bisa alhamdulillah. Paling nggih mengke posisi ini campur itu. Nah, wis posisi biosaka ini jadi kan itu cepat pembuatan biosaka itu. Paling yang butuh waktu setengah jam. Setengah jam atau satu niku nek udah jadi disaring kemudian dicampurke ke dalam campuran yang tadi. Kebutuhannya apa? Satu tangki itu, satu lem mineral itu butuhnya cukup 1 gelas. Ampun kata-kata. Napa pun jangan campur? Biosaka? Buat maksudnya biosaka dicampur kalian itu? Kalian biosaka? Oh, buatan. Ya, apa itu? Cuma sebenarnya kalau kebanyakan itu juga nggak ada fungsinya. Nggak usah banyak-banyak. Betul Pak, kalau biosaka itu mengke dicampur ke obat kimia gitu. Apa gimana betul? Madok, tapi sebenarnya tidak dianjurkan. Penggunaan biosaka itu kalau bisa probiotik sama biosaka boleh, tapi kalau sama pupuk kimia itu sebenarnya tidak dianjurkan. Ya, karena waktunya mirip tok dia paham saya gitu. Tapi sebenarnya fungsinya tidak signifikan. Nek biosaka dicampurkan itu. Ya, kita kembali ke sini ya. Nanti kita di lain waktu nanti akan dijelaskan Mas Gianto PPL yang lain terkait kira-kira posisi ini kita sudah kasih materi kira-kira prakteknya enak ora atau oleh APDL kira-kira action nanti ketika kita sudah teori kalau prakteknya mampu betul gitu. Nah sekarang kita beralih ke pupuk organik cair POC untuk pembuahan. Jadi yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah air 4 tadi ya. Kemudian ada tetes 1 liter, kemudian ada micin tahu nggak? Kebutuhannya seberapa kilo. Kemudian air ini 13 liter. Kemudian pokari Pak, pokari. Panas-panas kan itu ya sebenarnya minum pokari kasih es gitu ya. Nah ini bahan dasarnya itu pokari. Kenapa pakai pokari? Saya nggak tahu dan waktunya di kandungan itu kalau kita lihat di pokarinya sangat banyak banget. Sampai posisi Mg, di sana kan ada Mg-nya Pak kalau jangan lihat. Dan itu yang kita butuhkan. Nah, Mg-nya itu yang kita butuhkan di pokarinya itu. Kemudian ada katul, ya, katulnya disaring. Kemudian ada
Yakulnya ada 2 botol. Kemudian berikutnya adalah telur ayam. Tidak harus telur ayam Jawa, enggak perlu. Yang penting telur kata mawon. 5 butir Pak, ini 5 butir. 5 butir yang diambil cukup kuningan itu, yang putih betul sah. Pak, digoreng ya enak. Yang putih pangan dewi. Yang putih pangan dewi, mau yang lumayan sapi ini. Nah ini difermentasi, ya. Sama yang seperti tadi selama kurang lebih 7 hari minim, lebih kesana lebih bagus. Kemudian fermentasinya seperti tadi dikasih pita kapiler ya Pak. Ya. Ini jangan lupa dikocok ya ketika membuat ini, soalnya kuning telurnya itu kan jejel, jadi dikocok ini harus dikocok dulu. Nah, sekarang menginjak ke media tanam. Nah, neng posisi daerah sini kecamatan Gisi khususnya, ini yang saya amati kan petaninya kan petani tebu, petani jagung, petani padi kan jarang-jarang. Nah, gunakan posisi jenengan tanam jagung, tanam tebu, nah gunakan pupuk cair kan kurang maksimal. Ya bisa, tapi di posisi awal. Soalnya kurang waktu 0 sampai kurang 1 bulan itu bisa. Nanti posisi 1 bulan dulu ya efektif. Itu pakainya pupuk padat ini posisi tebu sama jagung. Pupuk media tanam. Nah, komposisinya gimana? Jadi yang saya kasihkan tadi. Ini. Kalau bisa, saya tadi kelalaian menjelaskan. Kalau bisa itu airnya itu bukan air sumur, bukan air hujan. Pakainya apa Pak? Yang galon ini banyu apa? Banyu degan. Air kelapa. Lah, punya saya itu loh. Nah itu banyak banget loh di depan toko saya. Ini toko saya. Itu air kelapa semua Pak. Jadi orang yang produksi kelapa dia kan ambilnya kan minyak Pak. Nah biasanya airnya kan dibuang. Ini tak suruh ngumpulin 1 galon itu tak harga 10.000. Saya juga beli. Banyak dan makanya itu. Dia tinggal jenengan ngajak botol suruh ngadake ngedit 5.000 saya kira mau. Gitu. Kalau bisa airnya diganti dengan air ini. Itu kualitasnya sama dengan Bioto-Group, Bioto-Group. Pupuk hantu. Nah, itu di toko-toko itu ada pupuk hantu, ada Bioto-Group, ada. Itu bahan dasarnya air kelapa itu Bioto-Group itu. Pupuk apa? Sama, digunakan semprot Pak. Semprot. Ya. Yang tadi loh Pak, yang di awal tadi loh, bukan yang media tanam. Yang tadi sebentar. Nah, yang ini pupuk organik cair atau POC tadi. Ini airnya itu kalau bisa tuh yang 13 liter itu ambilnya dari air kelapa. Ini memang posisinya agak sulit sedikit kalau air kelapa itu. Jadi ikatan ionnya itu, nyambungnya itu, supaya dia fermentasinya itu agak lama. Tapi kalau sudah di posisi fermentasi luar biasa. Memang agak lama, agak sulit memang untuk ikatan homogennya ionnya itu. Oke, dari sini ada pertanyaan, monggo bapak-bapak yang ada di belakang. Ini sebelum saya menginjak ke media tanam nih. Yes, ketika Pak, mau nunggu besok, bulan pun kalian pupuk itu wow, termasuk pupuk cair ya, kan cair. Jadi kan ini umpama niku mungkin memekasi nopo pupuk kandang, untuk dadi itu nopo niku salah ya Pak. Fermentasi ini, nopo pupuk biasa produksi itu namun nopo gitu. Saya kan 4 niku Pak. Nah, pupuk kandang itu maksudnya? Pupuk kandang sampai kotoran hewan. Yang ini yang saya sebutkan tadi. Ini kita akan menginjak ke media tanam. Terus pupuk itu ada 2. Pupuk organik cair sama pupuk padat. Nah, yang posisi pupuk cair tadi kan sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menginjakkan pupuk padatnya itu, yang kodenya kambing tadi.
piye caranya kowe itu bisa difermentasi, bisa dimanfaatkan oleh panjenengan semuanya. Orang di rumahnya latar, yang angin itu, kena hujan, kena panas, kepanasan, akhirnya ditanya hilang, nggak ada gunanya. Paling kampus. Ya, itu mending ditaruh dalam tempat khusus, nggak randu tempat ya dirasa kisah. Nanti kalau sudah kumpul banyak, 10 rasa kayak gitu, kemudian kita fermentasi, diwadahi, dicampur macam-macam, kemudian setelah jadi, setelah difermentasi, kemudian ditaruh karung lagi, kemudian disimpan yang baik ketika musim tanam tiba, baru digunakan. Itu harapannya macam itu. Jangan sampai awak dewe wis tadi yang saya katakan tadi, duwe kambing, ya. Ternyata kotoran tadi itu dibuang percuma. Saya nggak pengen kata seperti itu. Kalau bisa itu difermentasi di rasanya di ini nanti saya. Mungkin ada yang lain sebelum ini karena bagus. Ada yang lainnya. Pak Bahyo. Suhu. Sambut. Nah ini Pak media tanam. Ini media tanam yang saya jual di toko saya. Nanti nak jenengan buat ya ampun ngeten iki komposisinya kohenya itu diukai. Nah saya kan yang penting laku, sementing tandurannya apik nggih. Apik dalam artian itu wis memenuhi syarat untuk ketika itu digunakan mereka sudah memenuhi syarat ya wis yang penting laku saya. Kan sifatnya saya kan dagang, bisnis ya. Bisnis oriented. Ya, semua bahan saya kumpulkan, kemudian saya fermentasi, kemudian saya karungi yang tadi. Nah, ada yang posisi sana itu ini punya produk saya. Itu media tanamnya. Itu nanti digunakan langsung pakai begitu sak karung gitu ya. Sak karung dileburkan dengan pot itu langsung dikasih tanduran langsung bisa tumbuh. Nggak perlu dicampur dengan tanah lagi, itu fungsinya media tanam. Nah ketika pupuk beda meneh. Ini saya menyebutkan media tanam. Media tanam itu nak posisi digunakan ya langsung bisa tumbuh. Tapi nak posisi pupuk nggak bisa, kebalikannya. Nak jangan gunakan pupuk oke sak rasa dengan tandurin ya mati. Penggunaannya paling nggak itu 5% dari jumlah total. Nah pamane media kasarnya pamane 20 kilo paling penggunaannya sekitar pelong gede wis cukup. Nah nanti penggunaan untuk penggunaan pupuknya itu. Ini saya jelaskan terkait dengan komposisi media tanam untuk penggunaan 100 kg. Ya, terus di sini ada kompos. Kompos itu dibuat dari daun-daunan. Terus kebunan jenengan itu kalau bisa itu ampun dibakar Pak. Kalau bisa itu dikumpulkan jadi satu dengan nisor pamannya dengan sawo loh. Dibuat complang dulu, jeglungan. Kemudian sampahnya itu dipilah-pilah. Yang posisi sampah plastik ya dibuat plastik. Yang posisi daun-daunan ya dari siji gonceng-golongan tadi, yaitu kurun 3 bulan 5 bulan itu nanti sudah jadi kompos disemprot pakai ini tadi POC tadi, SOC atau POC kudu enak starter. Nah dibiarkan saja kenapa? Yo iso tapi kelamaan Pak. Nonton suwe. Nah ini kompos sebanyak berapa persen? 15%. Kemudian kohe sapi, kambing atau ayam ini 15%. Ya. Nah ini yang saya katakan tadi. Nak jengko dewi maksudnya cuma 15%. Dibalik Pak, diokai, gak apa-apa. Diokai. Ini kan posisi yang saya jual tadi 15%. Nah, kohe sapi, kambing, ayam ini 15%. Kemudian sekam bakar, tahu sekam bakar ya? Masa orang desa dan sekam bakar. Biasanya ini bekas gong tahu Pak. Saya kalau biasanya kan itu pesen gong tahunan. Dan gowo dari rumah satu kan dekat rumah itu kan ada penggilingan padi. Ibu berambut, rono, serta dengan pabrik tahu Mas. Engkau galaknya sekam bakar. Papat sekali akut kan biasanya 4. Satu kasetnya tuh harganya 7.000 rupiah.
Nggak saya beli, nggak tahu kalau di sini gratis. Enggak, ya. Oh no. 7.000 ya, sama. Kemudian sekam mentah. Sekam mentah ini 15%. Kemudian ladu atau tanah. Nah, di ladu ya, boleh pakai tanah. Ladu kalau tanah apa ini? Gimana Pak? Ladu kalau tanah apa ini? Pakai ladu. Kenapa? Ya, sekarang tak tanya kenapa. Nah, kenapa? Karena di ladu itu, di posisi diteliti itu ada rongga-rongga udaranya. Nah, tanah pripun? Klay, tanah itu klay, bahasa Inggrisnya klay. Klay itu lempung. Lempung itu pori-porinya padat, tidak bisa porus. Jadi ketika ada banyu, dari orang ujuk-ujuk langsung ke bawah. Mesti mengendap di atas dulu. Ini sebenarnya tidak bagus. Nah, kecuali ladunya seperti tanah jenengan itu sudah campur dengan yang lainnya, media yang lainnya, itu nggak apa-apa. Kemudian dolomit paham? Tahu ya? Kaping yang sudah disterilkan. Nah, rumusnya CO3 salah kimianya. Kemudian untuk bahan tambahan ini ada kadul yang tadi kadul ini butuhnya nggak banyak, setengah kilo. Jadi nak fermentasi 100 kg itu kebutuhan cukup setengah kilo kadul. Fungsinya apa? Ya, tadi sudah saya sebutkan. Fungsinya kadul apa? Kira-kira apa? Mempercepat. Ya, mempercepat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi nak menggunakan kadul itu nak jenengan utamanya dicampuri tadi, telung dino wis panas banget Pak. Apalagi nanti 5 hari 7 hari. Ini nak godok ndok, godok telur, godok dalamnya itu matang Pak. Matang, setengah matang, bukan matang, setengah matang. Soalnya panas banget itu, panasnya hampir 45 derajat Pak. Jenengan tangan lebih ngono pelocor, saya itu panas banget ini. Kemudian ini ada SOC ini. Nah, kalau sudah dicampur dengan urin, SOC ini kalau sudah dicampur dengan urin namanya apa? POC, pupuk organik cair. Nah, SOC itu masih kanan kiri. Maksudnya ini kalau mau ditarik dengan peternakan, jemput pakan ternak, jemput campuran makan ternak, oke. Ini mau dimasukkan ke dalam dosis pertanian, monggo silakan. Campurannya tadi kalau untuk pakan untuk pertanian apa? Kalau SOC ada apa? Urin kelinci, ada urin kambing, urin sapi. Terus kemudian untuk hijau-hijaunya apa? Ada daun minggu, kemudian ada apalagi gadung. Nah itu dicampur dari situ dari POC. Nah dikasihkan kambing bisa kurang mati Pak. Jadi ini kan katanya kok, dia nggak mati langsung, tapi dia makannya malah antar-antar. Nah, saya akan cerita. Di tempat saya itu ada kambing. Lah makannya ya ini. Jadi makan dari toko, saya ambil ember, kemudian ambil kadul, kemudian saya ambil pakan fermentasi, kemudian saya campur jadi satu, kemudian saya kasihkan ini kira-kira satu sloki itu kira-kira ya sekitar 20-50 ml. Kemudian dicampur dengan air sedikit, nyemak-nyemak atau nunggu baru dikasihkan. Itu makannya sangat luar biasa. Ini mungkin di sini ada contohnya dari saya. Oh, WA-nya udah ada, nggak ada. Nanti coba. Oke, ini itu tadi sudah saya jelaskan untuk ini Pak, untuk media tanamnya. Ya. Nah ini untuk media tanam. Sampun jelas? Ada pertanyaan? Ini nanti Pak belum ke ke SOC-nya ya. Belum penjelasan SD. Ini ada beberapa apa namanya materi. Ada beberapa nanti tinggal jenengan nanti yang mau diambil yang mana? Monggo kesel. Yang mau diadopsi dari kelompok tani itu yang mau dimunculkan kira-kira apa? Namanya di sini ada produksi banyak kohe atau media yang sekiranya bisa digunakan untuk media padat.